Shalom, anak-anak Tuhan, siswa-siswi remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan baik ini Tuhan. Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Terlebih dalam virtual ini kami boleh mendengarkan suaramu firman Tuhan. Bapa, meskipun ini melalui virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kami dan kami belajar menghormati kehadiranmu. Tuhanlah yang memberkati kami melalui firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, topik kita hari ini berbicara tentang kekristenan yang teruji. Itu diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Adik-adik sekalian, saya langsung bertanya ini. Kalau seandainya ada seseorang yang memberikan kepada adik-adik itu cincin berwarna keemasan, apakah adik-adik langsung percaya bahwa itu adalah emas murni? Langsung dipakai, langsung mau ingin dijual dan bilang sama orang itu adalah emas murni? Tentu tidak. Mengapa? Kita harus terlebih dahulu menguji emas itu murni atau tidak. Misalnya salah satu caranya adalah dengan merendam cincin itu di air beberapa hari. Kalau dia berkarat, berarti itu bukan emas murni. Artinya kita bisa menguji emas itu murni atau tidak. Tapi kalau emas itu tidak berkarat, berarti dia murni. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kaitannya dengan itu adik-adik sekalian, kekristenan pun demikian. Karena kekristenan itu dia tidak sebatas atau sekedar identitas beragama sebagai warga negara Indonesia. Sama seperti Abraham, itu diuji oleh Allah. Jadi tidak hanya berdasarkan bahwa dia percaya kepada Allah, lalu kita katakan bahwa dia sudah teruji. Abraham juga diuji mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu ia mengerjakan itu dan imannya teruji. Ketika dia mempersembahkan sesuatu yang sangat sulit, ia mampu untuk melakukannya. Jadi kekristenan itu tidak hanya sebatas pengakuan bahwa aku beragama Kristen. Tidak pula hanya sebatas aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengalaman membuktikan bahwa orang-orang yang mengatakan aku orang Kristen, orang-orang yang mengatakan aku percaya kepada Yesus, meninggalkan imannya. Nah, tentu mengapa hal itu terjadi? Tentu karena ia tidak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak sungguh meyakini iman itu sendiri. Nah, jadi kekristenan juga tidak sebatas menyampaikan firman Tuhan seperti saya ini, lalu dikatakan saya sudah orang yang teruji ketika saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Lalu ketika seorang juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, misalnya orang datang beribadah lalu ia mendengarkan baik firman Tuhan, lalu kita katakan, wah, kekristenannya sudah teruji. Belum tentu. Karena kalau kita melihat, nah kita sendiri pun pernah mengalami. Nah, kita misalnya pernah mendengarkan topik tentang berdoa misalnya, disampaikan dengan baik, kita dengarkan dengan baik, tetapi kita tidak tekun untuk berdoa. Nah, itu artinya berarti kita belum teruji. Kita hanya masih sebatas mendengarkan, kita masih sebatas menyampaikan firman Tuhan, masih sebatas mengakui aku orang Kristen, tapi terujinya kekristenan itu tidak di situ. Nah, hal lain misalnya soal pengetahuan tentang iman Kristen.
Nah, dia tahu siapa Yesus, dia tahu apa itu arti berdoa, dia tahu tentang juru selamat. Nah, punya pengetahuan tentang itu, tetapi tidak melakukan seperti pengetahuan kebenaran itu. Nah, itu belum teruji. Nah, kalau soal pengetahuan iman Kristen, wah, banyak yang tahu soal iman Kristen. Tapi soal terujinya ia sebagai orang Kristen bukan berdasarkan sebatas pengetahuan bahwa ia punya pengetahuan tentang iman Kristen. Jadi adik-adik sekalian, nah hal sederhana misalnya saya contohkan ya. Ketika kita beribadah karena situasi, ya, karena kondisi tertentu misalnya, itu artinya kekristenan kita belum teruji. Sederhana misalnya kalau tidak datang hujan beribadah, kalau datang hujan sedikit dia tidak beribadah. Oh, itu tidak teruji tuh. Nah, karena dia punya situasi tertentu. Nah, untuk melaksanakan atau untuk menyatakan imannya. Lalu mengasihi misalnya karena dikasihi misalnya. Ya, aku kasihi kau karena kau mengasihi aku. Nah, itu bukan iman yang teruji. Nah, lalu misalnya tidak sabar dalam menanti jawaban doa, masih sekali didoakan, sudah melakukan caranya sendiri. Itu belum teruji. Nah, lalu apa lagi? Membalas makian dengan makian. Sedikit aja diserempet di tengah jalan, pas mungkin adik-adik bawa sepeda motor, nah terus cakap kotor, terus mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kan tidak teruji berarti. Apa yang mau kita lihat sana? Berarti menguji kesabaran misalnya. Nah, tidak teruji. Padahal mungkin dia pernah mendengarkan khotbah tentang sabar. Nah, tapi nggak teruji kan di lapangan. Nah, ini yang dimaksud dengan ketidakujian itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu artinya kekristenannya belum teruji meskipun seperti saya bilang tadi, walaupun ia sudah beragama Kristen, walaupun ia sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun ia punya pengetahuan firman Tuhan, tetapi di lapangan kekristenannya tidak teruji. Sama seperti misalnya hormatilah orang tuamu. Nah, dikatakan di mimbar kan, disampaikan dengan baik, atau juga sampai di rumah orang tuanya dimaki-maki. Nah, padahal dia rajin mendengarkan firman Tuhan tentang menghormati orang tua, rajin sekali, tidak teruji. Lalu misalnya dikatakan, wah jangan nyontek misalnya pas waktu ujian, misal ini dia melakukan itu, nah tidak teruji. Saya sendiri pun, kekristenan saya pun terus diuji setiap hari, terus mendapat ujian dari orang lain, dari pekerjaan, dari pelayanan, dari situasi, dari pergumulan, macam-macam ujian itu yang datang untuk menguji kekristenan saya, menguji iman saya, menguji siapakah orang Kristen itu. Nah, belakangan ini adik-adik sekalian, saya mengikuti tes dosen CPNS beberapa waktu yang lalu. Nah, tahap pertama menang, tahap kedua dilanjutkan terus. Nah, ada juga orang-orang yang bilang hubungi orang tertentu, lalu siapkan duit kalau sudah mau ke PNS ini, pastilah main duit. Nah, kalau saya mengiyakan perkataan mereka, berarti apa yang dimaksud dengan itu? Saya tidak teruji. Berarti saya pun menyalahgunakan atau tidak percaya dengan iman saya. Nah, tetapi hal itu tidak saya lakukan. Nah, puji Tuhan, saya lulus sebagai dosen CPNS tanpa menghubungi orang-orang tertentu, tanpa bermain duit. Tetapi yang justru saya lakukan adalah penyerahan diri kepada Tuhan dengan sungguh, lalu persiapan dengan baik. Tuhan tolong. Nah, itu salah satu kasus yang teruji, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, iman kita diuji oleh situasi dan kondisi. Pemikiran kita pun bisa diuji. Nah, dengan sikap orang lain. Nah, bagaimana pemikiran kita di sana? Jadi, seluruh aspek kehidupan kita, nah itu diuji. Apakah kita sudah sungguh meyakini dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Jadi, gak hanya sebatas remaja Kristen, tapi remaja Kristen itu perlu diuji. Ketangguhannya, kekristenannya, sungguhkah ia sudah orang yang benar? Sungguhkah ia sudah orang yang percaya? Sungguhkah ia sudah orang yang takut akan Tuhan? Nah, ujiannya sepanjang hidup kita. Gak hanya sampai kepada adik-adik yang sekarang remaja, enggak. Nanti setelah remaja ada lagi tantangannya. Ketika adik-adik kuliah, ketika kuliah nanti bekerja, ada lagi tantangannya, sikuk sana, sikuk sini, mencari jabatan, mencari begini, waduh, tantangannya ada lagi. Setelah itu apa lagi? Menikah, ada lagi tantangannya untuk itu. Setelah itu apa? Punya anak lagi, terus menerus. Ya, pasti kita akan diuji sampai murni, sampai betul-betul terus menerus kita dewasa.
dalam Tuhan. Hal itu baik. Hal itu sangat baik. Ujian itu sangat baik. Agar semakin mendewasakan kita di dalam Tuhan. Nah, ujian itu sangat baik. Nah, untuk itu adik-adik, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan agar kekristenan kita teruji? Yang pertama, ya, memiliki dasar yang teguh. Nah, bangunan itu teruji kan karena ada pondasinya tuh. Kalau bangunan itu didirikan 10 lantai, ya habis dia, nggak lama angin kecil aja pun, angin yang ringan aja pun menghembuskan itu, udah tumbang itu. Karena tidak memiliki dasar yang teguh. Nah, dasar yang teguh itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan itu utamanya. Bukan karena kita rajin berdoa, tapi dasar yang teguh itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang penting yang kita baca tadi di ayat yang kelima itu, ya. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jadi kesungguhannya percaya bahwa Yesus ada dalam dirinya dan dia ada di dalam Yesus. Dasar ini yang membuat kita tetap teguh di dalam kekristenan kita. Nah, kesungguhan kita untuk percaya bahwa tidak ada keselamatan lain. Kesungguhan kita percaya kepada Yesus bahwa dialah kebenaran itu, dialah hidup itu, dialah jalan itu. Tidak ada peluang yang lain. Jadi kalau masih ada keraguan, ada juru selamat lain, nah itu tidak punya dasar yang teguh. Tapi dasar yang teguh itu, saya kembali ucapkan, adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat, dia Tuhanku, dia satu-satunya jalan, dia kebenaran, dia hidup itu sendiri. Tidak ada yang lain. Nah, sehingga apapun nanti masalahnya, apakah karena pekerjaan kita nanti ditarik-tarik untuk pindah agama, pindah keyakinan, apakah karena pasangan hidup kita lihat wanita atau pria yang cantik atau ganteng, lalu kita pindah agama, enggak. Ketika imannya sudah teguh, maka yang lain itu tidak diperdulikan dia. Kondisi pekerjaan kayak pasangan kayak apa kayak yang ingin mengganggu imannya. Enggak, dia tetap teguh. Jadi dasarnya adalah kesungguhan atau kepercayaan atau memiliki iman yang teguh kepada siapa tadi saya bilang? Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan agar kekristenan kita teruji? Yang kedua adalah mau diajar dan belajar. Oke, mau diajar dan belajar. Beda enggak diajar dan mau belajar? Beda. Ya, mau diajar maksudnya itu adalah mau diperlengkapi untuk mengetahui misalnya bagaimana tentang berdoa, apa itu berdoa, bagaimana menggali Alkitab, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana sih kasih Yesus dan bagaimana mengasihi, bagaimana sih mengampuni, lalu seperti apa mengampuni, bagaimana sih melayani, apa itu melayani. Nah, ini pengetahuan penting. Pengetahuan tentang kebenaran itu penting. Itulah mau diajar, mau diberitahu, mau dijelaskan, mau disampaikan, bahkan mau ditegur, mau dinasihati, mau dibimbing. Ini adalah bagian dari mau diajar. Bagaimana kita berdoa kalau tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar? Bagaimana kita melayani dengan benar kalau kita tidak tahu bagaimana apa itu melayani dan bagaimana melayani dengan benar? Bagaimana kita mengampuni kalau kita tidak tahu pengampunan dari Kristus misalnya? Bagaimana kita membaca Alkitab dengan benar kalau kita tidak diajar bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar? Jadi kekristenan itu akan teruji kalau orang-orangnya, jemaat-jemaat Tuhan, remaja-remaja mau diajar, mau dibilangin, memberi diri diperlengkapi ya dengan baik oleh apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, termasuk dalam persekutuan ibadah kita, PA kita, ya kepada kakak-kakak kelompok kita, mau diajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya harus mau dong mendengar, diajar oleh firman Tuhan. Nah, itu mau diajar. Dan satu lagi, belajar. Mau diajar dan belajar. Di mana perbedaannya? Ya, berbeda tapi memiliki satu kesatuan. Nah, diajar dan melakukan yang diajar itu belajar. Belajar apa? Ya, belajarlah mengampuni. Belajarlah mengasihi. Nah, misalnya kalau orang mengatakan kata-kata yang tidak baik misalnya. Nah, belajar kita untuk mendoakannya. Belajar kita untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita.
Nah, belajar kita mulai membaca Alkitab dengan tekun. Belajar kita sudah mau berdoa setiap hari. Nah, belajar kita untuk melakukan. Nah, poin belajar ini adalah melakukan. Tadi poin diajar adalah mendengar. Mendengar firman Tuhan, mendengar. Tetapi tidak cukup untuk mendengar, belajar untuk melakukan apa yang didengar. Ketika didengar tentang pengampunan, belajarlah untuk mengampuni. Nah, ketika didengar untuk tentang disiplin, ya belajarlah disiplin. Hadir tepat waktu dalam peribadatan misalnya, hadir tepat waktu di sekolah. Nah, artinya akhirnya kekerasan kita itu teruji. Nah, kalau sepanjang kita mendengar saja tidak teruji itu. Tapi kalau kita sudah melanjutkan tingkatan sampai mau belajar, nah baru teruji. Nah, ada orang memancing kita, mencakap kotori kita misalnya. Lalu kita nggak balas, lalu kita sampaikan dengan kasih, misalnya kata-kata kasih misalnya. Nah, teruji dia. Nah, terus menerus untuk apa ini? Mendewasakan kita hari demi hari, serupa seperti Kristus, dasar kita tadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tentu sebagai anak Tuhan, ya, Yesus Kristus, tentu kita seperti siapa? Ya, seperti Yesus Kristus. Sebagaimana dia hidup, sebagaimana dia berpikir, sebagaimana dia bertindak, sebagaimana dia mengerjakan sesuatu, seperti itulah anak-anak Tuhan. Makanya teruji. Nah, Abraham tadi kan saya jelaskan kan teruji kan. Ketika disuruh diperintahkan ini, lalu dia kerjakan untuk menyembelih anaknya Ishak misalnya. Nah, teruji bahwa Tuhan sendiri mengatakan, barulah ku tahu katanya, engkau ada orang-orang yang sungguh percaya. Nah, diuji. Nah, kita pun demikian. Kekristenan kita harus teruji dengan benar, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita memiliki dasar kita sebagai orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sungguhlah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain selain Dia yang memberikan hidup, jalan, dan keselamatan kepada kita. Dialah kebenaran itu. Yang kedua, maulah diajar dan mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, berjuanglah untuk itu, minta pimpinan Roh Kudus, pasti kita akan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengar. Sangat menolong kami menjadi orang-orang yang tidak sebatas beragama Kristen, yang tidak hanya sebatas memberi pengakuan tentang orang Kristen, yang tidak hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan, tapi orang-orang yang mau sungguh meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sebagai dasar kekristenan kami. Dan kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan dengan pengajaran-pengajaran iman Kristen yang boleh kami dengar melalui kebaktian, melalui PA, melalui kakak-kakak rohani kami. Dan kami mau belajar untuk melakukannya. Sebab kekristenan kami harus terus bertumbuh dewasa. Hari demi hari sampai akhir hidup kami. Kami terus diuji dengan situasi kondisi, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan pekerjaan kami, dengan teman sekolah kami, dengan kegiatan-kegiatan kami. Pasti kami diuji. Untuk apa itu? Agar kami bertumbuh di dalam Engkau, melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati adik-adik ini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka. Berkati mereka di tengah pandemi ini. Kalau ada yang kesusahan secara ekonomi, Tuhan yang tolong. Dan berkati juga Tuhan Yesus sekolah mereka. Berkati hidup dan kehidupan mereka serta usia remaja mereka menjadi usia yang terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berbahagia kalau iman kami terus diuji dan teruji di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian firman Tuhan adik-adik sekalian. Tetap ya, jaga persekutuan dengan Tuhan utamanya. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan doa saya kita terus dalam keadaan sehat. Dan seterusnya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Shalom.